Contohnya Bapak Ibu, kalau ada orang misalnya seumur hidup tidak pernah berbuat baik, kecuali dia pernah berbuat baik magi orang onde-onde cie. Itu amalnya Pak Ibu. Seumur hidup magi orang onde-onde cie. Ndak lu ada babek dosa lo Pak Ibu. Kecuali dosanya sekali cie banalanya menciluk onde-onde cie. Andai begitu Pak. Onde-onde yang diciluknya ko, onde-onde yang sedahkan ko sama gadang onde-ondenya Pak. Tak ada bedanya loh Pak. Orang ini masuk surga atau masuk neraka Bapak Ibu? Masuk surga. Kenapa? Onde-onde yang disedekahkannya itu 10 dagi nilai. Onde-onde yang diciluknya ke cilik dosanya. Sehingga di akhirat kalau dibayar besok hutangnya menciluk onde-onde cilik kok, nyu masih punya saldo 9. Dan dia masuk surga. Inilah yang dikatakan Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga. Semua umatku pasti masuk surga. Kenapa? Ternyata kesempatan masuk surga itu lebih besar dibuka Allah ketimbang masuk neraka. Silakan Pak. Onde-onde yang sedekah kau yang diciluk tadi doh. Nyuciluk onde-onde loh Pak, itu sedekahan. Pahalanya untuk orang onde-onde yang diciluk itu Pak. Nantinya loh. Berarti dia dapat pahala dari untuk orang onde-onde yang nyuciluknya tu. Dia dapat apa-apa loh. Ini dari harta dia Pak, bukan punya orang yang diambil. Iya juga Pak ya. Kok ada yang model tu kan. Nyo membangun masjid tapi nyuciluk itu korupsinya. Pak. Itu tidak bisa. Kalau itu tetap dia berdosa. Kenapa? Karena kebaikan tidak bisa dengan jalan maksiat. Sesuatu akan menjadi baik kalau jalannya baik. Misalnya ada jando di belakang rumah ambo lah setahun ditinggal suami. Ambo ibu di jando tu berkawaninya. Dapat dosa mau dapat pahala Pak Ibu. Karena jalannya tidak baik walaupun niat ambo baik. Jadi niat baik tidak selalu bisa jadi kebaikan kalau jalannya tidak memenuhi jalan syariah. Jadi ini Bapak Ibu bukti. Jadi Allah tidak percuma. Kenapa hasanah itu nasib? Kenapa sayyi'ah itu kiflun? Artinya sama-sama bagian. Yang berbuat baik dapat bagian kebaikan itu, yang berbuat buruk dapat bagian dari keburukan itu. Untuk menunjukkan walaupun sama bagian, tapi nilai bagian itu tidak sama di mata Allah. Cobalah Bapak Ibu bayangkan ada orang bermaksiat, ya tak? Di jam yang sama jumlah waktu maksiatnya sama. Ada orang berbuat taat sama jamnya sama waktunya, tidak sama nilainya di hadapan Tuhan nanti Bapak Ibu. Ya, tidak sama. Bapak Ibu mohon maaf nih kalau ada contoh, ada orang bajudi sajam bajudi Pak, berdosa tak? Ada mendengar ceramah sajam, mana kadang nilainya Pak? Yang mendengar ceramah. Kenapa? Karena kalau hasanah kebaikannya nasib, kalau kejahatan kebaikan nilainya kiflun. Ini yang disebut Allah tadi. Kalau dia berbuat baik 10 diganjar oleh Allah. Kalau dia berbuat jahat hanya 1 ganjarannya dari Allah. Jadi kalau ada orang masuk neraka Bapak Ibu, itu aneh. Kalau ada manusia umat Muhammad ini masuk neraka juga aneh. Kenapa? Karena pintu surga jalannya itu jauh lebih banyak, lebih gampang Allah sediakan. Dari sini kita memahaminya. Dari kata nasib dan kata kiflun. Jadi Bapak Ibu jangan, Bapak Ibu kalau baca terjemahan kok sama sih artinya artinya sama, tapi maksudnya semantiknya tidak sama. Bapak Ibu ya. Kenapa Pak? Oh syariat.
Syariat itu dari bahasa Arab, syari' itu artinya jalan. Jadi syariah itu artinya jalan. Sama dengan tarekat, tarekat itu jalan juga. Bedanya tarekat itu jalan padang pasir. Bapak Ibu kalau lewat di padang pasir, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menempuh perjalanan itu Pak, karena tidak ada rambu-rambu. Jalan yang tanpa rambu-rambu itu namanya tariqah. Jalan yang penuh dengan rambu-rambu, belok, mendaki, turunan, tak boleh berhenti, itu namanya syariah. Itu maka syariat tu Pak, cukup rambunya. Kau boleh, kau tak boleh, ikut sunat, ikut wajib, ikut mubah, ikut makruh. Nah, tanda-tanda tu namanya syariat. Dan syariat itu sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tak boleh di luar itu. Jadi kalau kita yang awam ni Bapak Ibu harus menempuh syariat. Tapi syariat kalau sudah hafal, baru kita melalui jalan tarekah namanya. Tarikat itu jalan-jalan spesial. Hanya orang tertentu yang bisa melewati, karena ini tak ada rambu-rambu Pak. Tapi syariat inilah yang kita dalam bahas kitab-kitab fikih, hadis, itu namanya syariat. Memang kita bicara soal halal dan haram, boleh tidak, mubah, makruh, nah itu namanya syariat. Nah, sepanjang sesuai dengan syariat, benar itu Pak. Walaupun kadang dalam dunia hakikat, yang sesuai syariat itu kadang belum tentu dalam pandangan hakikat. Boleh jadi orang salatnya sesuai syariat, tapi belum memenuhi standar hakikat. Ini sekedar rukuk sujud baru Pak Ibu. Makanya ada orang kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Ada orang salat tapi mabuk. Ada orang salat tapi mabuk. Siapa orang salat yang mabuk itu? Dia salat, mulutnya qomat kamit, tapi hatinya tidak ada ikut apa yang diucapkannya. Itu mabuk tu. Ada orang salat, lidahnya berucap, tapi hatinya ke mana-mana, fikirannya ke mana-mana. Itu yang mabuk namanya itu. Ada orang yang salatnya mabuk. Salatnya benar secara syariat, wuduknya benar, takbiratul ihramnya benar, semua benar, cuman masih mabuk salatnya. Kenapa? Belum sampai kepada hakikat. Nah, karena salat yang benar itu Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu ucapkan itulah yang ada di hati dan pikiran kita. Kalau Bapak Ibu ayatnya dibaca imam tadi, apa ayat dibaca imam tadi Pak? Al-Haqqah ya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, akan ada orang nanti dapat buku dari kanan, ada dapat buku dari kiri. Bapak Ibu yang tak mabuk tadi itu memang terbayang penerimaan buku di akhirat itu dalam salat tadi. Ada orang yang berteriak dapat buku dari kanannya, ya, senang dia. Ada orang yang berteriak dapat buku dari kirinya, ya laita lam utiya kitabiyah. Mereka berteriak menyesali dirinya. Bapak Ibu tadi salat tadi harusnya membayangkan keadaan Bapak Ibu sedang berdiri di padang mahsyar menunggu buku amalan kita dari kanan atau dari kiri. Itu harusnya. Tapi kalau tidak begitu, tadi mabuk Bapak Ibu tuh. Kalau tadi waktu salat tidak itu yang Bapak Ibu ingat tadi, berarti sedang mabuk tadi itu. Salatnya secara syariat benar, tak ada yang salah, tetapi belum sampai ke level yang hakikat. Tapi sudah benar, tak ada salah apa laman tanggung jawab selesai tanggung jawabnya, salat dah terima Tuhan sudah, cuman belum sampai ke level maksimal. Itu yang syariat. Jadi boleh jadi orang dalam konteks syariat sudah benar Pak, tapi belum sampai ke level yang sejati. Ya, dia beribadah kepada Tuhannya. Itu makanya Bapak Ibu, ya, memang Bapak Ibu harusnya kalau tidak akan tahu satu-satu artinya ayat yang dibaca imam itu minimal isinya tahu. Di beberapa masjid Bapak Ibu, Allah ya, tapi itu tidak tahu apa itu. Tapi di beberapa masjid itu ada jadwal pembacaan ayat oleh imam satu minggu. Misalnya minggu kini mulai hari Senin sampai hari Minggu pula besok, itu maghrib ayatnya ini, Isya ayatnya ini,
subuh ayatnya ini. Besok juga begitu. Jadi jamaah ini sebelum datang ke masjid nyoba baca ayat itu di rumah dulu. Itu ada di beberapa masjid begitu, Pak. Iya. Supaya makmum itu ya, apalagi imam kita hafiz, bagus Pak Ibu. Ya. Jadi di setiap minggu di list di kacu tu Pak Ibu. Jadi maghrib kini lah tahu apa yang akan dibaca ayat imam ko. Jadinya di rumah lah baca ayat tu dulu sehingga tahu apa yang dimaksud ayat tu tadi. Sehingga bisa ikut cerita ayat yang dibaca imam tadi. Tapi kalau Bapak Ibu mau contohlah tidak apa-apa. Tapi itu saya temukan di beberapa masjid begitu. Jadi di list ya, setiap minggu ada ayat-ayat yang dibaca imam. Maghrib ayat surat ini sampai sekian, ayat ini sampai sekian. Isya surat ini ayat sekian sampai sekian. Ya, tapi imamnya kok tetap, kalau imamnya ke imam dadak kan ya kelama dinyo so ayat itu. Ya. Ini supaya tidak ya melayang-layang kita dalam salat itu Ibu, supaya fokus kepada apa yang dibaca imam. Itu membantu juga. Sehingga ibu-ibu sebelum maghrib tadi lah baca ayat di rumah dulu tuh. Mau kasih ayat tuh. Itu. Gitu Pak ya. Tapi di sini saya kira bisa imam kita hafal Quran Pak Ibu. Kalau imam hafiz bisa. Tapi kalau imam tidak hafiz seperti saya tidak bisa. Ya, gitu Pak. Nah, itu ya Pak syariat tadi. Syariat itu jalan yang penuh dengan rambu. Yang kita tidak mungkin sesat ikut syariat itu. Ya. Sepanjang sudah memenuhi jalan itu, ibadah kita sudah benar. Cuman soal levelnya lagi. Itu yang perlu ditingkatkan. Itu Bapak Ibu ya, bedanya nasib dan kiflun, walaupun sama-sama arti bagian. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang saya merahkan itu apanya? Keywordnya. Pada hari ini telah sempurna agamamu dan telah sempurna nikmatku untukmu. Maknanya sama-sama sempurna Bapak Ibu ya. Akmaltu sempurna, atmamtu sempurna. Masdarnya kamal. Kamal itu sempurna. Atmam, tamam itu sempurna. Kenapa ketika bicara agama sempurna Allah memilih akmaltu? Kenapa ketika soal nikmat sempurna Allah menyebut atmamtu? Kenapa tidak satu saja? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati. Itu sama-sama sempurna. Ini buktinya Al-Quran itu tidak sama kosakatanya walaupun terjemahnya sama. Kalau bahasa Indonesia apa Ibu? Tidak ada terjemah lain. Coba lah buka. Sama-sama sempurna saja itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa agamanya sempurna akmaltu? Kenapa nikmat sempurna atmamtu? Gini, apa bedanya kamal dengan tamam? Kamal sempurna yang tak boleh ada penambahan lagi. Kamal. Tamam sempurna yang boleh ditambah. Itu ya. Kamal sempurna yang tidak boleh ada penambahan. Berarti sudah tertutup pintu perubahan. Namanya kamal. Tamam sempurnanya boleh ditambah, boleh dikurangi. Namanya tamam. Mari kita lihat buktinya. Nih, Al-Baqarah 185 dan Al-Baqarah 187 ayat puasa. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, dan sempurnakanlah bilangan bulan berpuasa 1 bulan, barulah kamu bertakbir membesarkan nama Allah. Kamal. Kenapa Pak? Sudah 30 aja nambah-tambah aja deh Pak.
takbir leh. Apa ya? Kalau lah 30 hari, jadi tambah aja lah, tidak boleh tambah. Kalau ditambah aja haram itu kan. Maka perintahnya walitukmilul iddah. Karena puasa bila sempurna 1 bulan, jangan ditambah lagi walaupun 1 hari, karena haram menambahnya. Jadi kamal penambahan yang tidak boleh, sempurna yang tidak akan ditambah lagi. Tapi ketika Allah bicara, makanlah, minumlah di malam hari sampai terbit fajar. Ketika fajar sudah terbit, summa atimmus siyam ilal laili, sempurnakan puasamu sampai malam hari. Kenapa atimu di situ? Karena puasa masih berjalan dari pagi sampai sore hari. Sempurna puasa maksud di sini itu sempurnakanlah mulai terbit fajar sampai maghrib, menahan makan dan minum, yang nanti besok ada lagi sampai sebulan. Karena itu perintahnya wa atimmus siyam, karena puasanya masih berjalan, berproses. Sempurna di situ, sempurna masih berproses, makanya atimmu. Nah, coba lihat, wa atimul hajja wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Kenapa atimmu? Karena haji itu 3 bulan Pak, mikatnya mulai bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Bapak Ibu boleh namanya haji tamattu kan? Apa Ibu tamattu, apa umrah dulu, tu tahallul, tu pakai pakaian lah, itu wisata akan kamari lah. Tu beko lah tibolo, beko Zulhijjah, baru sempurna haji. Kenapa atimu di situ? Haji sempurna tapi prosesnya boleh panjang. Itu namanya atimu. Tapi kalau Bapak Ibu kena dam, wajib puasa 10 hari. Ya enggak? Bapak Ibu melanggar di sana, wajib puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari bila kembali ke tanah tempat kelahiran kita. Kata Allah, tilka asyratun kamilah. Itu 10 hari yang sempurna. Apa maknanya? Jangan tambah lagi, karena cuma 10 hari. Jadi kamal sempurna yang tidak ditambah, tamam sempurna yang ditambah. Coba lihat An-Nahl 26. Waliyahmilu auzarahum kamilah yaumal qiyamah. Mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Kenapa kamilah? Karena dosa kita tidak akan ditambah Bapak Ibu, yakinlah. Sebanyak apa dosa Bapak Ibu buat, sebanyak itulah yang akan dipikul dan tidak akan ditambah sedikit pun. Andai katanya tamah, boleh jadi dosa Bapak Ibu ada yang ditambah di luar yang Bapak Ibu lakukan. Masya Allah Pak ya, jelimetnya bahasa Al-Quran itu Pak. Andai Al-Quran mengatakan liyahmilu auzarahum tammah, artinya ada orang yang memikul dosa yang bukan dosa yang dia lakukan. Tapi kalau kamilah, sempurna seperti apa dosa yang dia lakukan, seperti itu yang dia pikul, tidak ada tambahan, dan Allah tidak akan menambah. Itu namanya kamilah. Tetapi ketika Allah bicara tentang surah As-Saffat ayat 8, yuriduna liyutfi'u nurallah, orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu binurihi, dan Allah menyempurnakan cahaya agamanya. Kenapa mutimmu? Karena cahaya agama ini Bapak Ibu oleh manusia bisa redup, bisa terang benderang, tergantung generasinya Pak. Kalau generasi yang hidup seperti As-Syafi'i, Hambali, maka sempurnalah cahaya Islam. Tapi bila generasinya generasi yang tidak tahu kebenaran, maka cahaya itu akan redup.